Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dengan saya, Pater Fabian Nakungama, SVD. Hari ini kita merayakan pesta Santo Yohanes Rasul dan pengarang Injil. Marilah kita bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai 8. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ia melihatnya dan percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, masih terbawa dalam suasana kegembiraan Natal. Hari ini kita dihadapkan dengan saksi kebangkitan Tuhan dalam diri Rasul dan Penginjil Yohanes yang pestanya kita rayakan. Yohanes adalah murid yang dikasihi Tuhan. Ia menjadi murid kesayangan Tuhan dan selalu ada di dekatnya. Ia mengingat secara pasti saat ia disapa dan dipanggil oleh Tuhan. Waktu itu pukul 4. Ia mengingatnya karena itulah saat terpenting di mana seluruh hidupnya diubah. Di malam perjamuan terakhir, ia duduk di dekat Yesus, menyandarkan kepalanya pada bahu Yesus, dan berusaha menyelami makna di balik semua kata dan tindakan guru dan Tuhannya. Di kaki salib, ia berdiri dan menerima tanpa kata ketika sang guru dan Tuhan menyerahkan dia kepada sang bunda.
Hari ini, Injil bercerita tentang kejadian di pagi buta. Setelah mendengar cerita Maria Magdalena tentang makam kosong, ia bergegas berlari menuju ke makam Yesus. Imannya mendorong dia untuk berlari lebih cepat. Ia percaya dengan kata hatinya. Di sana, di pintu makam, ia berdiri menunggu yang lain datang. Dia masuk ke dalam makam. Dia melihat dan percaya. Bukan karena sudah melihat, maka ia percaya. Tetapi karena ia tahu semua yang dikatakan sang guru dan Tuhannya itu benar. Untuk waktu yang lama, kedekatannya dengan sang guru telah membuat sang guru berinkarnasi di dalam hidupnya. Ia menulis dan memberi kesaksian agar kita yang sedang merayakan Natal ini juga belajar mengingat kembali saat di mana Tuhan menyapa dan mengubah hidup kita. Agar kita mau menjadi dekat dan berani untuk bersandar hanya pada Tuhan. Agar kita belajar beriman seperti Maria yang percaya akan rancangan Tuhan, meski sering tak seirama dengan angan dan harapan manusiawi kita. Agar kita belajar berlari lebih cepat, mengejar yang benar, berdasarkan suara hati dan peka terhadap bimbingan Roh Kudus. Agar kita bisa bersabar menunggu yang lain, bersolider dengan yang lain. Agar kita membuka pintu hati kita dan membiarkan Tuhan berinkarnasi dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, melalui Rasul Yohanes, Engkau mengungkapkan kepada kami kedalaman misteri firman-Mu yang menjelma. Tolonglah kami, agar kami pun dapat menjadi murid yang Engkau kasihi. Agar kami pun memiliki kerendahan hati, agar tidak mudah terjebak untuk menghakimi saat kami menghadapi hal-hal yang tidak kami pahami. Agar kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau lebih besar daripada hati dan pikiran kami. Amin.